Presiden Perancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke China untuk keempat kalinya sejak ia menjabat. Lawatan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Kali ini, Presiden China Xi Jinping memberi Macron perlakuan khusus, sebuah gestur yang jarang ia tunjukkan kepada pemimpin negara lain. Di balik simbol hangat tersebut, ada agenda besar, yaitu diplomasi perdamaian, perdagangan global, dan pertarungan pengaruh antara blok Barat dan Asia. Dalam pertemuan resmi di Beijing, Macron kembali meminta Xi Jinping menggunakan pengaruh China untuk membantu mengakhiri perang Rusia-Ukraina. China dikenal sebagai mitra ekonomi terdekat Rusia, namun tetap mengklaim posisi netral dan tidak mengecam invasi tersebut. Dengan tenang, Xi Jinping menyampaikan bahwa China mendukung upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Xi Jinping juga mengumumkan tambahan bantuan 100 juta dolar AS atau sekitar 1,66 triliun rupiah untuk rekonstruksi dan krisis kemanusiaan di Gaza. Hal ini menjadi sinyal bahwa Beijing ingin tampil sebagai pemain global, bukan hanya regional. Dalam pembicaraan tertutup, kedua pemimpin sepakat mempererat kerjasama di berbagai sektor sambil berusaha mengurangi ketegangan internasional. Selain isu geopolitik, fokus besar dalam kunjungan ini adalah ekonomi. Macron datang dengan rombongan bisnis besar mulai dari Airbus, BNP Paribas, hingga perusahaan teknologi dan industri pangan Perancis. Ia berharap China membuka pasar lebih luas dan meningkatkan investasi industri Perancis di negara itu. China pun setuju memperdalam kerjasama di sektor strategis termasuk kedirgantaraan, energi nuklir, kecerdasan buatan, dan industri hijau. Sebanyak 12 perjanjian ditandatangani. Namun, di balik kerjasama tersebut, terdapat ketegangan dagang yang lebih besar. Uni Eropa saat ini menghadapi defisit perdagangan dengan China sebesar 357 miliar dolar AS atau sekitar 5.939 triliun rupiah. Sengketa mengenai produk kendaraan listrik, minuman beralkohol, hingga pangan juga masih mewarnai hubungan Beijing dan Eropa. Momen paling mencuri perhatian adalah saat Xi Jinping menemani Macron meninggalkan Beijing menuju Chengdu. Gestur ini sangat langka. Selama ini, Xi Jinping jarang bergabung dengan para pemimpin dunia yang berkunjung setelah mereka meninggalkan Beijing. Di Chengdu sendiri terdapat pusat konservasi panda raksasa tempat Yuan Meng berada. Panda ini adalah panda pertama yang lahir di Prancis, simbol ikatan diplomasi kedua negara. Kunjungan ini memberi pesan, hubungan kedua negara bukan hanya berbasis kepentingan ekonomi, tetapi juga ikon budaya dan persahabatan jangka panjang. Meski tampak akrab, banyak hal belum disepakati. China diperkirakan menunda kesepakatan pembelian 500 pesawat Airbus. Di saat yang sama, China diduga bermain strategi dengan membuat kesepakatan bilateral untuk melemahkan posisi tawar Uni Eropa secara kelompok. Bagi Macron, menyeimbangkan sikap ini rumit. Ia tak ingin terlihat terlalu dekat dengan China, namun ia juga tidak bisa mengabaikan potensi ekonomi dan pasar raksasa yang dimiliki Beijing. Ya, kunjungan keempat Macron ke China menunjukkan betapa pentingnya hubungan kedua negara dalam konstelasi dunia yang terus berubah. Apakah hubungan hangat ini akan berbuah keputusan strategis? Atau hanya menjadi diplomasi simbolik yang dibungkus senyum dan gestur politik?